Oke, selamat datang di channel Windu yang pada hari ini kita akan bahas 3 part video. Jadi memang banyak banget part videonya untuk satu project yang ya bisa dibilang lumayan ambisius, yaitu proyek The Cobra AEK yang kita kerjakan 2 bulan yang lalu atau kurang. Jadi kenapa ini lama untuk bagian ini? Karena saya testing lumayan lama, sama sering keluar masuk tuner alias rojon. Kenapa? Karena beberapa masalah. Tapi ya itu, karena ini karya, bisa dibilang karya kolaborasi, jadi akan saya bagi 3 part, bukan 3 part, 2 part, yaitu review objektifnya sama review subjektifnya. Saya akan review unit ini, tapi secara, bukan agak bias, tapi pertama saya akan bahas secara objektif, jadi tanpa ada personal opini saya. Jadi unit ini dibuat oleh Lord John, mungkin bisa saya ingatkan lagi, dibuat oleh Lord John, dengan saya biayai untuk risetnya, untuk fitting part dan juga part-partnya saya biayai semua dari diri saya sendiri. Dan ya itu, jadi dasarnya The Cobra AEK dengan part-part gak jelas The Cobra itu, yang ada scope damnya lah, yang ada extendernya sama loadernya, saya nggak suka, jadi saya lepas saja. Saya pertama nggak guna, kedua cuma kosmetik doang. Kalau kalian cuma pajang doang oke-oke aja, tapi ya itu. Dan untuk kita dari ujung ke ujung aja, dari pucuk depan dapat flash hider yang seenggaknya ada sesuatu di depan, bentuknya aneh gini. Dan di belakang ada rail pikat ini, full, nggak monolitik sih, jadi full gini, dari depan ke belakang. Sama pikat ini di bawah, sama di samping kiri kanan terdapat lubang keyboard. Ya, jadi keyboard seperti ini. Jadi untuk mounting spesial keyboard, saya lebih prefer mounting rail kayak gini untuk pemula. Karena pertama dia enak, kalau kalian pemula, biasanya kalian bingung aksesorisnya apa aja. Karena pikat ini aksesorisnya lumayan universal, jadi lumayan gampang dicari. Jadi mungkin kelebihannya itu untuk pemula. Tapi untuk estetik saya nggak begitu suka, saya lebih prefer M-lock. M-lock kayak M4 saya seperti ini, yang full M-lock, tapi cuma atas doang yang pikat ini. Jadi mungkin itu aja ya, untuk personal. Sorry, itu agak subjektif. Tapi itu agak bias. Tapi itu dari depan ke belakang. Dan di tengah terdapat bodinya. Bisa diingat ini adalah unit full plastik yang dimodifikasi internalnya aja. Jadi tujuannya tuh sleeper build, dimana fungsinya biar nggak kelihatan kayak AEK. Jadi ya itu. Dan bisa lihat di lubang dari sini terdapat apa namanya? Pengatur hop up dengan menggunakan pinset. Jadi kalian menggunakan pinset kecil seperti itu. Contoh aja pinset ini, kalian masukkan lubang ke sini, kalian dorong ke bawah untuk naikin hop up, ya, dan dorong ke atas buat ngurangin hop up. Untuk performa saya akan bahas lagi, tapi itu. Dan kontras seperti biasa M4, Mac Release M4 menggunakan magazine AEK, dan juga bedami bolt release sama mounting catch buat popper biar bisa dilipat. Nanti kan saya contohkan. Dan ini selektor saya ganti dengan selektor AEK karena ya nggak bisa pakai selektor bawaan. Tapi itu nggak kliki, nggak sekliki mungkin GBBR, gimana bisa klik-klik. Jadi ya seperti itu. Di sini dia nggak begitu klik-klik gitu, jadi agak licin. Jadi nggak klik gitu, kadang-kadang bisa setengah, kadang-kadang enggak. Dan pistol gripnya pistol grip lumayan enak. Ini KW-nya Amesba, agak lucu. Tapi itu pistol grip slim, ya jadi nggak ada jendolan A2 itu. Saya yang paling nggak suka, biasanya potong. Tapi angle gripnya angle grip AEG, jadi ya saya harus kompromi seperti itu. Jadi nggak optimal buat tangan yang megangnya lurus gini, tapi dia agak miring kayak gini. Nggak miring-miring banget kayak gini kayak M14, tapi miringnya lumayan, nggak begitu miring banget. Tapi ya itu, kenapa saya bahas, karena kalau kalian akan trigger, kalau misalkan miring kayak gini, otomatis tangan kalian harus menyesuaikan jarinya lagi. Jadi nggak biomechanically right. Jadi seperti itu. Selektornya bisa jadi save, semi auto, autonya nyala, jadi mungkin jadi joke aja. Dan setelah itu ada apa namanya, charging handle. Karena kemarin ada yang pakai, nggak tahu kalau ini jadi AEK, ditariknya full sampai ke belakang sampai patah. Jadi ya, jokes on me gitu kan. Jadi kokang dulu ya. 50. Iya, jadi kokang dulu ya. Ternyata jelly. Oh iya. Ini unit aslinya, itu unitnya. The Cobra ya? The Cobra ya? Itu pemberat ya? Pemberat. Berat sekali. Ya Tuhan. Tolong saya. Gear perdana
The Cobra M416. Kokang dulu pertama kali. Nah. Gak apa, masukin lagi aja. Bisa. Bener. Nah. Nah, gitu aja gak apa, santai aja. Nah, masukin magazinnya. Belum masuk. Kurang masuk. Semi. Semi aja kan? Oh. Nggak klik memang. Yuk, The Cobra. Naik. Bye one. Apa yang terjadi tapi nggak apa. Jadi dibuat sama Lord John, dibuat short stroke. Klik. Ya, kebaca kayak gitu. Sama mungkin itu untuk body, untuk popor mungkin saya agak bias, saya begitu suka. Pertama, jaraknya popor ini fix, nggak bisa dipanjang pendekin. Sama dia ada buat tombol buat ngelipat, lagi. Buat ngelipat, jadi tinggal pencet tombol di sini buat dilipat. Habis itu ada poin di sini, ada kayak klip 2 gitu, dia masukin ke popornya. Jadi bisa kelipat kayak gini. Dan di sini ada kabelnya kelihatan, kabel AX-nya. Jadi seperti itu. Dan berhubung kita bahas kabel, jadi kenapa kabelnya kelihatan terekspos seperti ini? Kemarin ada yang pakai minjem, karena saya coba baterai 1000 mAh dan 1000 mAh itu nggak gede. Baterai 11,1 lipo Turniji Sugus, karena kapasitasnya gede, jadi sering gonta-ganti baterai, saya nggak ngecas sampai full. Jadi ya itu, jadi kita taruh luar. Kemarin tuh cuman di lakban gitu. Sama ya, untuk eksternal seperti itu. Untuk performa internal mungkin akan beragam-ragam, tapi review saya ini untuk Lord John, jadi saya berkata apa adanya. Untuk Lord John sendiri yang dipakai yaitu inner barrel 275 kalau nggak salah. Iya, in barrel 275 dengan chamber army yang warna merah gini. Sama gearboxnya dia pakai gearbox dari ya gearbox hitam itu yang nggak jelas. Dan di tune up lagi, full tune up, saya minta semua basic tuning sama MOSFET plus micro switch. Jadi ya itu, jadi proteksi buat baterai 11,1 biar triggernya kebakar. Yang saya inginkan itu aja, sama trigger responnya kenceng. Jadi makanya saya buat micro switch, jadi ada feel. Jadi kayak mencet trigger amuba rasanya. Dan ya, untuk ROV-nya sendiri dia bisa sampai 27 apa 30 gitu. Saya lupa. FPS-nya sekitar 370 sampai 380. Dan ya, tanpa red dot ya. Ini red dot saya tambahin soalnya nggak bisa aiming. Soalnya kalian tahu The Cobra cuman include red dot dummy yang paling saya nggak suka. Dari unit, semua unit The Cobra, tolong jangan ngeluarin barang dummy. Saya nggak suka barang dummy. Karena pertama nggak guna. Seenggaknya masukin pisir. Kayak Tech9 tuh ada pisirnya bagus, sama The Cobra KCPDW itu bagus karena ada pisir, nggak kasih barang dummy. Scope dummy itu saya paling nggak suka, makanya saya ketawain sampai habis. Scope dummy itu bodoh, tolong jangan include lagi. Saya terutama ada laser-laser nggak jelas tuh, nggak bisa di zero lagi. Ya itu mungkin agak emosi, tapi itu untuk performa lancar jaya dan dia termasuk ekspektasi saya di jarak 30-40 meter itu masih efektif. Jarak maksimal mungkin 60 meteran kalau kalian menggunakan BB bagus kayak gini. Dan hop up mungkin agak resetting, menurut saya bisa nyentuh 60 meter, tapi grouping agak loss sedikit, tapi efektifnya dia di sekitar 30-40 meter tuh grouping seenggaknya sebesar badan lah, 30-40 meter. Don't quote me on that, tapi ya sekitar segitu. Mungkin bisa lebih jauh lagi, saya nggak begitu ekstensif ngelihatnya. Soalnya saya cuma ngelihat orang main unit saya jarang banget main pakai unit ini jarak jauh. Jadi sekedar testing aja mainnya. Nembak target, nembak plate mungkin. Itu pun saya tracing BB, red dot gak nyala. Jadi ya itu untuk testing saya lakukan. 2 bulan saya testing unit ini untuk kelistrikan dan kawan-kawan, belum ada fail. Dan seperti itu. Mungkin langsung aja bagian subjektifnya. Apa yang saya nggak suka dari unit ini? Pertama, popornya. Saya paling nggak suka popor The Cobra. Karena apa? Dia goyang.
sama nggak secure. Kalau misalkan dia nggak ada bagian buat ngelipet, dia bakal lebih pendek ini popornya, sama jarak popornya itu saya nggak suka karena terlalu pendek. Sama satu lagi, saya bolak-balik 2 bulan, sebenarnya nggak bolak-balik sih, ngecek di tuner, saya bilang kelihatannya ada yang goyang gitu, saya bolak-balik ke Lord John. Saya kira inbar ya, ternyata pas saya lihat ada orang supir sama saya lihat unit saya sendiri, sama saya pakai sendiri, ternyata ketika saya pakai yang goyang tuh bukan inbar ya, tapi popornya. Jadi ya sebenarnya nggak salah sih Lord John. Inbar udah kokoh dibuat sama Lord John, jadi nggak getar sama sekali, nggak goyang sama sekali. Tapi ketika kita checking gini agak susah. Jadi kalau saya rekomendasi kalian beli RCW, bukan promosi, tapi saya ada solusi RCW buat adaptor popor M4, itu saya rekomendasi, terutama nyari panjang juga, karena saya lebih prefer panjangnya sekitar titik ketiga, titik keempat itu untuk M4 biar panjang tangan ini optimal secara biomekanik kalau dari kata si Treviselli. Dan ya, untuk keringkihan mungkin 2 bulan nggak ringkih, masih utuh nih unit. Jadi nggak ada masalah internal dengan kawan-kawan selama tuner kalian bagus. Kalian percaya aja unitnya kokoh. Saya insersi magazin masih bisa masuk. Saya nggak begitu, sebenarnya hati-hati juga sih saya masukin magazin, karena pertama magazin Catch SCS keras, jadi ya itu. Tapi untuk kalau kalian ragu magwellnya bakal patah ataupun ada bagian patah, mungkin cuma popornya doang yang kelihatan mau patah. Sisanya kalau kata saya solid body The Cobra dikonversi jadi AIK. Jadi kalau kalian masih ragu, takut gampang rusak atau gampang patah, atau secara ke depan mau rusak apa gimana, kalau kata saya yang penting yakin, jadi wong Jawa. Tapi itu kalau kata saya unit ini kokoh bodinya, jadi kalian bisa tenang aja kalau masukin gearbox AIK ke sini. Jadi ya itu secara subjektif review dari saya. Untuk konklusi TLDR secara singkat, mungkin kalian bisa skip ke bagian ini kalau kalian nggak suka dengerin saya ngomong. Saya sendiri nggak suka dengerin diri saya sendiri ngomong. Untuk konklusi, kalau kalian perlu unit pemula di bawah 4 juta, ya bisa dikatakan di atas 3 jutaan lah, di level 3 jutaan, di bawah 4 juta dengan full upgrade dan kawan-kawan, saya bisa rekomendasiin The Cobra AIK ini sebagai unit sebagai pemula. Saya rekomendasi kalau kalian punya duit, jadi dapat approve dari Hobi Indo untuk unit pemula. Jadi mungkin itu aja. Mungkin udah 2 bulan saya peluk-peluk, dan di rumah saya mungkin saatnya saya kirim ke YouTuber lain untuk di testing. Siapa tahu bisa ngerusak, biar kita tahu point of failure-nya. Juga toh kalau misalkan saya yang pakai sendiri agak bias, jadi mungkin saya sayang makanya. Saya mau lihat kalau orang lain yang pakai, mungkin YouTuber terkenal yang mau pakai unit ini. Jadi ya itu aja, mungkin bisa lihat di video mereka siapa buat nge-review unit ini atau pakai unit ini. Ya, Airsofter Bogor, Jakarta. Oke, mari kita packing dan kirim unitnya. TM.
Safe trip.